dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak siapa di sini yang nggak hadir pada hari ini? Diwa Jasmine. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit? Yasmin, Bu. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih, apa itu akar bilangan? Ayo, Bu. Silakan diterima. Jadi akar bilangan itu adalah bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan bilangan tertentu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kalau Ibu nanya nih akar dari 9 berapa? Ayo, Bu. Silakan aja. 3, Bu. Mana 3 kali 9? Ya, benar sekali. Kalau akar 16? Ayo, Bu. 4, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau misalnya akar min 9 berapa? Gak ada, Bu. Kan nggak mungkin ada angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya itu negatif, Bu. Iya, benar sekali. Nah, untuk membahas materi akar dari min 9 itu kita akan membahasnya pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, serta bagaimana bilangan kompleks ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan bilangan real. Jadi di sini Ibu akan memberikan satu video, menayangkan satu video. Ini adalah materi tentang bilangan kompleks dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Silakan disimak ya anak-anak. Baik, Bu. Dengan tiga linear. Nah, bilangan kompleks memiliki bentuk umum dapat dituliskan sebagai x plus y, di mana x itu adalah bagian realnya dan y adalah bagian imajinernya. Selain itu, bilangan kompleks juga dapat dituliskan dalam bentuk polar. R dikali cos theta plus i sin theta atau Nah, setelah menonton video, siapa yang bisa menyimpulkan materi dari video? Ayo. Ya, silakan Rahaya. Bilangan kompleks itu merupakan cara yang efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk pengaturan rangkaian dengan resistor, induktor, dan kapasitor dalam kondisi arus bolak-balik atau AC. Nah, bilangan kompleks membantu menyederhanakan perhitungan yang memanfaatkan trigonometri atau persamaan diferensial pada rangkaian AC. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya muncul pada arus listrik di berbagai perangkat elektronik seperti kulkas, microwave, komputer, dan banyak lagi. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi selama kita belajar hari ini ada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan kompleks serta bentuk aljabarnya melalui kegiatan eksplorasi menggunakan LKPD. Terus yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan kompleks melalui diskusi dan latihan soal. Dan di sini ada sintak. Di sini Ibu menggunakan PBL. Jadi yang pertama itu ada orientasi masalah, yang kedua pengorganisasian peserta didik, yang ketiga penyelidikan mandiri atau kelompok, yang keempat penyusunan dan presentasi hasil, dan yang kelima ada refleksi dan evaluasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ada beberapa yang akan Ibu nilai. Jadi yang pertama ada dari observasi sikap. Jadi yang dinilai di sini adalah kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu ada tanya jawab. Yang dinilai di sini adalah pemahaman tentang konsep dasar. Terus yang ketiga ada LKPD, di mana yang dinilai di sini kemampuan kalian untuk mengolah data dan menarik kesimpulan dari LKPD tersebut. Terus selanjutnya ada tugas individu, di mana yang dinilai itu adalah penerapan konsep untuk menyelesaikan soalnya. Dan sebelumnya juga Ibu ingin menyampaikan bahwa bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan Ibu atau bertanya, nanti akan Ibu kasih poin berupa bintang. Jadi bagi peserta didik yang menjawab, silahkan maju lalu tempel bintang pada lembar perolehan bintang.
nanti di akhir bagi peserta didik yang mendapatkan bintang paling banyak, nanti di akhir ibu akan memberikan hadiah. Yeay. Sebelumnya tadi di awal sudah ada beberapa orang yang menjawab, silahkan maju ke depan. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Abel. Bilangan kompleks adalah perluasan dari bilangan real yang memungkinkan kita mempresentasikan nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, seperti akar dari bilangan negatif dengan konsep bagian real dan bagian imajiner. Bilangan kompleks membantu kita menyelesaikan berbagai masalah matematika dan fenomena nyata, mulai dari arus listrik, AC, getaran, gelombang hingga perhitungan teknis lainnya, Bu. Ya, siapa lagi? Dinda. Jadi kalau kesimpulan dari saya, Bu, melalui bilangan kompleks ini kita dapat atau mampu memahami bahwa tidak semua besaran hanya bergerak dalam satu arah saja, tetapi bisa juga memiliki dua komponen yang saling bekerja, komponen nyata dan komponen imajiner. Karena itu, bilangan kompleks ini menjadi alat matematika yang sangat penting untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah yang lebih luas dan mendalam, Bu. Ya, benar sekali ya dari kesimpulan kedua teman kita tadi. Nah, jadi Ibu juga mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu bilangan kompleks membantu kita menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan bilangan real saja, seperti akar bilangan negatif dan fenomena listrik AC. Nah, bilangan kompleks ini terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, sehingga memungkinkan kita mempresentasikan besaran yang memiliki dua komponen sekaligus. Nah, kepada yang menyimpulkan, silahkan maju ke depan untuk mengambil bintang. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita pada materi hari ini, Ibu akan memberikan latihan individu untuk kalian semua. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal latihan individu. Bagi yang sudah selesai, silahkan dikumpul ke depan ya. Ayo, Bu. Nah, setelah Ibu periksa, ternyata ada beberapa dari teman-teman kalian yang masih salah jawabannya. Gimana hari ini? Belum mengerti ya soalnya? Mengerti, Bu. Tapi sedikit. Jadi kita spill nggak orangnya? Boleh. Jadi yang belum lulus nilainya ini, maksudnya masih salah, ada kesalahan. Itu ada si Dinda, Abel, sama Isti. Jadi kalian boleh belajar ke teman-teman yang lainnya, soalnya teman-teman yang lain udah betul semua. Jadi kalian belajar ke teman-teman ya, biar pemahamannya lebih luas lagi. Nah, untuk yang sudah benar, selain yang Ibu sebutkan, kalian kerjakan tugas rumah ya. Ini adalah tugas rumah, dikumpul di pertemuan kita yang selanjutnya. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan kalian refleksi. Silahkan kalian menjawab pertanyaan Ibu ini 3 soal di lembar yang Ibu berikan ya. Yang sudah bisa menjawab semuanya, silahkan ditempel di koran refleksi. Nah, karena kalian semuanya sudah aktif, udah mau jawab Ibu, udah mau bertanya, jadi kalian sudah mendapatkan poin-poin bintang ya. Jadi kita akan menentukan kelompok mana yang paling banyak bintangnya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Ibu ya. Nah, untuk kelompok 1, Ajendrian bintangnya ada 1, 2. Terus Zahra Nisa ada 1. Alhamdulillah.
Nah, untuk kelompok lainnya jangan bersedih hati karena kalian juga ibu kasih hadiah. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, pesan moral yang kita dapatkan hari ini adalah tidak semua hal dalam hidup itu dapat dijelaskan dengan cara yang biasa. Terkadang kita perlu melihat dari sudut pandang baru seperti bilangan kompleks yang mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak tidak mungkin bisa menjadi sangat berguna jika kita memahaminya dengan cara yang tepat. Nah, baik semuanya anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Bagi yang belum benar semua, silakan belajar kepada teman-temannya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bilangan kompleks, tapi materinya itu tentang konjugat, modulus, dan argumen bilangan kompleks. Baik Ibu. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas silahkan dibacakan doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ibu akhiri dengan